Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Sasrawijaya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon. Saya dosen. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen berbasis sekolah. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS, merupakan mata kuliah wajib dengan kode PGSD 0512. Mata kuliah ini memiliki deskripsi yaitu manajemen berbasis sekolah merupakan materi yang harus dikuasai oleh calon guru, terutama mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, di mana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan diperlukan untuk menganalisis serta bagaimana mengelola sekolah untuk mencapai tujuan sekolah maupun tujuan pendidikan secara luas. Manajemen berbasis sekolah memuat materi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan bagaimana fakta di lapangan pada pelaksanaan MBS di sekolah-sekolah, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan yang lengkap terkait dengan teori dan fakta di lapangan pada saat pelaksanaan MBS di sekolah. Pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah ini terkait dengan capaian pembelajaran, mata kuliah ini ada 14 sesuai dengan pertemuan yang 14 kali. Yang pertama capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep, karakteristik, tujuan, dan manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan bagaimana rancangan program pelaksanaannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui, memahami komponen apa yang ada di dalam manajemen berbasis sekolah yang meliputi manajemen kurikulum dan pengajaran, dan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan bagaimana mengelola kesiswaan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kerangka pikir pelaksanaan MBS dari sudut otonomi daerah dan relevansi pendidikan yang terjadi saat ini. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui, memahami langkah-langkah di dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam manajemen berbasis sekolah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami, mengetahui gaya pendekatan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seorang pimpinan di sekolah atau satuan pendidikan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang kedelapan, bagaimana mahasiswa mampu mengetahui, memahami, mengelola sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan MBS. Yang kesembilan, memahami efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dari sekolah di dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang ke-10, mahasiswa bagaimana mampu mengetahui, memahami dari peran serta masyarakat terkait dengan bagaimana membina hubungan masyarakat dengan sekolah di dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang ke-11, bagaimana produktivitas sekolah. Yang ke-12, mahasiswa mampu mengetahui, memahami manajemen berbasis sekolah yang meliputi manajemen pembiayaan dan keuangan. Yang ke-13, bagaimana memahami kondisi budaya dan lingkungan sekitar sekolah dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah secara luas.
Yang ke-14, bagaimana mahasiswa mampu mengetahui, memahami strategi implementasi dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, saya di dalam penilaian membagi dari beberapa poin. Yang pertama dari sisi kehadiran, dari sisi tugas, dari sisi diskusi, UTS, dan UAS. Kalau dikonversikan ke dalam bobot, maka kehadiran itu 10%, kemudian tugas 15%, diskusi 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Dari serangkaian penilaian tadi nanti diakumulasikan menjadi nilai dari skala 1 sampai 100, kemudian dikonversikan menjadi penilaian A, B, C, dan D, serta S. Di dalam proses pembelajarannya, kami melaksanakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, di dalam pelaksanaan MBS ini, kami melaksanakan beberapa rangkaian tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Salah satunya adalah mahasiswa harus melakukan survei secara berkelompok. Jadi saya membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok, kemudian diberikan tugas untuk mensurvei kondisi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah-sekolah yang ditunjuk oleh saya sebagai dosen pengampu. Apa yang disurvei? Yang disurvei adalah terkait dengan manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana pendidik, kemudian manajemen pendidik dan kependidikan, dan bagaimana manajemen kurikulum dan pembelajaran. Hasil survei tadi kemudian dipresentasikan di hadapan kelas untuk diberikan tanggapan baik oleh saya sebagai dosen pengampu maupun mahasiswa yang lain, sehingga memberikan gambaran yang lengkap terkait kondisi MBS di lapangan atau di sekolah-sekolah yang menjadi tempat survei. Nah, itu dihitung menjadi satu SKS, dan 2 SKS-nya dalam diskusi di dalam kelas. Nah, itu serangkaian pembelajaran yang dilakukan oleh saya. Demikian yang saya sampaikan untuk menjadi bahan perencanaan di dalam pelaksanaan mengajar manajemen berbasis sekolah di dalam kelas. Untuk selanjutnya, bagaimana proses pembelajarannya, saya sudah nanti kita saksikan sama-sama video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-11 ini dengan materi peran masyarakat di dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, saya absensi terlebih dahulu. Fahri hadir, Ferdian hadir, Rizky hadir, Sony hadir, Selamat hadir, Isna hadir, Bulan hadir. Ada beberapa dasar hukum yang mengakibatkan setiap warga negara atau masyarakat punya hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan. Pertama, dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 6, 8, dan 9. Di Pasal 6, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Artinya, setiap orang di dalam masyarakat itu punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan di dalam di dalam
penyelenggaraan pendidikan. Ketika ada satuan pendidikan di dalam penyelenggaraan pendidikan, maka setiap warga negara itu bertanggung jawab. Jangan sampai begini loh. Ada satu sekolah, satuan pendidikan, kemudian akses jalannya ditutup. Kalau akses jalan ditutup, berarti warga negara tersebut tidak mendukung, tidak punya tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kenapa? Nanti akses anak-anak ke sekolah jadi terganggu. Atau sekolahnya digambar-gambar temboknya, gambar-gambar Doraemon atau apa dan sebagainya gitu ya. Nah itu artinya setiap warga negara itu tidak punya tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan atau mengganggu jalannya proses pendidikan, ribut, kemudian ikut serta di dalam kelas atau di lapangan, itu dilakukan karena punya tanggung jawab terhadap itu. Yang kedua, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program. Artinya masyarakat itu perlu tahu tentang rencana, pelaksanaan, evaluasi. Di mana? Di sekolah. Jadi kalau misalkan ada masyarakat, Bapak, Ibu guru, saya pengen tahu nih program kerjanya sekolah seperti apa. Kita punya kewajiban untuk memberi tahu. Karena itu haknya masyarakat. Merencanakan, oh sekolah tuh pengen begini, nih bangun tembok, bangun pagar, mau ditingkatkan atau bikin lapangan. Nah itu masyarakat perlu tahu. Nah perlu tahunya lewat mana? Ada yang tahu tidak? Lewat komite sekolah. Komite sekolah itu siapa? Gabungan dari seluruh orang tua siswa. Kalau di sekolah dasar kita ada 6 kelas. 6 kelas itu masing-masing 50, taruh misalnya 300 orang. 300 orang tua siswa. Maka membentuk namanya komite sekolah. Nah, komite sekolah ini perwakilan dari masyarakat mengetahui rencana program dari sekolah. Bisa jadi begitu. Artinya nanti pada saat kepala sekolah ini membuat perencanaan, komite sekolah diberi tahu atau duduk bersama berdiskusi untuk merencanakan sekolah. Jangan sampai komite sekolah itu tidak mengetahui apapun terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Yang pasal 9, masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Berkewajiban. Jadi kalau misalkan sekolah itu butuh, gitu ya, Bapak dan Ibu Ketua RT, nih, kami dari sekolah mau mengadakan kegiatan persami pramuka misalkan, mau dibantu itu berarti dia mendukung tuh kan, mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggu kegiatan persami perkemahan yang ada di sekolah. Atau sekolah itu mengadakan peringatan. Nah, masyarakat tidak boleh mengganggu jalannya kegiatan yang ada di sekolah. Nah, itu bentuk tanggung jawab dia untuk mendukung kegiatan sekolah. Termasuk di dalamnya adalah sumber daya. Banyak sekolah-sekolah di daerah yang tidak memiliki guru yang lengkap. Kalau misalkan di SD misalkan ada guru 3, kan kebutuhannya berapa? 6 ya? 6, kelas 1 sampai kelas 6, guru olahraga, guru agama 8. Sedangkan pemerintah untuk sekolah-sekolah negeri cuma ada 4, berarti kekurangannya 4 kan? Nah kekurangan 4 ini masyarakat bisa tuh memberikan dukungan. Barangkali di masyarakat itu ada yang lulusan SMA atau perguruan tinggi, boleh tuh membantu menghonor di sekolah tersebut dalam rangka ini dukungan sumber daya. Saya mah punyanya SMA kata Pak RW atau Pak Lurahnya, nggak jadi masalah. SMA dilibatkan, tapi diberikan diklat tentang pengajaran oleh siapa? Oleh guru maupun oleh kepala sekolah. Sehingga kemampuannya bisa diaplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tetap didukung oleh sekolah atau guru atau kepala sekolah untuk diberitahu cara ngajar seperti itu. Sehingga nanti ketika nanti ada rapat komite sekolah, pernah dengar kan ada komite sekolah ya? Di SD, SMP, SMA itu bagian dari manajemen berbasis sekolah. Jangan sampai
ketika kita menjadi seorang guru atau menjadi seorang kepala sekolah, memanggil komite sekolah, memanggil seluruh orang tua siswa, biasanya yang dibicarakan apa? Pernah hadir nggak? Pernah. Apa yang dibicarakan? Keuangan. Itu dalam rangka pelaksanaan program atau rencana 1 tahun ke depan. Biasanya kepala sekolah itu menampilkan sederet rencana. Oh, kebutuhannya bayar ini, listrik, ledeng, PAM, dan seterusnya, kegiatan pramuka, kegiatan eskul, dan seterusnya, pembangunan ini, dan seterusnya, jumlah dibagi itu orang tua siswa ada berapa? Tadi jumlahnya 300 ya? 300 bagi 300, oh hasilnya misalkan 200 ribuan. Biasanya kepala sekolah atau kita sebagai pengelola sekolah itu mengumpulkan orang tua siswa melalui komite sekolah itu dalam rangka itu tadi, patungan, iuran. Itu masuk dalam perencanaan keuangan. Sekarang mindsetnya dirubah. Ketika kita kepala sekolah atau pengelola pendidikan, guru atau kepala sekolah gitu yang memanggil orang tua siswa itu, jangan melulu terkait dengan keuangan. Nanti akibatnya kalau misalkan kita manggil orang tua nih, kita manggil orang tua, ini kata orang tuanya, wah jangan-jangan iuran. Jadi sudah apa ya, berpikir itu namanya? Sudah sujud. Nah, saya panggil di sekolah pasti urusan iuran sekolah, rapat, ya rapat pasti iuran sekolah. Nah, nanti yang datangnya ibunya sibuk, bapaknya sibuk, yang datang siapa? Pembantunya. Begitu pembantu datang, kedua terkait dengan proses pembelajaran yang dialami oleh semua siswa. Bisa jadi Bapak dan Ibu kami panggil ke sini, kami ingin menginformasikan bahwa sekolah kita punya prestasi nih. Si A studi juara 1 tingkat ini, si B juara ini tingkat, si C. Sekolah kita menjadi sekolah yang green school tingkat nasional. Nah, informasi itu perlu disampaikan kepada orang tua siswa. Jadi jangan sampai kita memanggil komite sekolah atau orang tua siswa itu hanya untuk keperluan keuangan. Bentuk partisipasi masyarakat pada pendidikan itu seperti apa? Pada peraturan pemerintah itu terkait dengan pendirian dan penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, jadi seseorang, kelompok, organisasi boleh berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah pendirian. Jadi boleh tidak? Kalau saya punya uang banyak dirikan sekolah, boleh. Anda sekeluarga punya uang banyak atas nama yayasan, mendirikan sekolah boleh tidak? Boleh. Mau SD, SMP, SMA. Kenapa? Itu bentuk tanggung jawab kita terhadap penyelenggaraan pendidikan. Coba bayangkan, SMP, SMA biasanya ada di mana kalau di desa? Pasti ada di pusat kecamatan kan? Atau di pusat desa. Sedangkan yang di ujung-ujung sana itu tidak ada SMP, tidak ada SMA. Jaraknya jauh. Tapi kalau kita punya uang, nih kalau nanti ada punya uang nih, ini jauh nih SMP, SMA. Udah dirikan sekolah di sini. Berarti yang daerah sini ada sekolah di sini, nggak usah jauh-jauh di sini. Berarti membantu tidak? Membantu terhadap masyarakat. Jadi boleh, ya, kita mendirikan sekolah, tapi sekolahnya sekolah swasta. Kalau ini kan sudah diatur sama pemerintah pusat, yang bikin sekolah seperti itu. Kemudian pengadaan dan pemberian bantuan tenaga pendidikan kayak tadi, yang SMA boleh dilibatkan asal gitu ya, asal nanti kepala sekolah sama itu memberikan pelatihan singkat. Kemudian pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli, pemberian sarana belajar. Nah, sarana nih, mindset kita kepala sekolah itu tadi terkait hanya dengan keuangan. Sebetulnya kepala sekolah itu kita kemudian sebagai pengelola itu juga bisa. Misalnya kita itu ingin membangun sarana prasarana, bikin kelas baru, kelas baru itu kan berarti butuh semen, batu, keramik, genteng, kayu. Kalau dirupiahkan, misalkan butuhnya 50 juta.
kalau dipecah-pecah, butuh genteng sekian, butuh semen sekian dan seterusnya. Maka di dalam proposal kita itu sebenarnya jangan memintanya uang, tapi memintanya barang. Bapak dan Ibu misalkan ada donatur ya, ada orang dermawan atau tokoh yang bagus di situ, tokoh masyarakat yang ada di situ. Misalkan ada pengelola sekolah di sekolah dasar, misalkan gitu ya. Bapak dan Ibu, kami itu mau bangun kelas baru. Bapak bisa nggak nyumbang genteng? Berapa gentengnya? Ya sekitar 500. Atau Bapak mau nyumbang itu bata 1.000 atau keramik? Saya mah ada bata lebihan tuh, ada sekitar 500. Cok buat sekolah aja. Alhamdulillah, tulis tuh. Bapak Haji Miun nyumbang bata 500. Datang lagi itu tokoh masyarakat yang lain yang senang sama pendidikan. Pak, mau nyumbang apa nih, keramik atau kayu apa? Saya punya kayu bekas nih. Ada sekian kubik. Tulis. Bapak minum 2. Kayu sekian kubik. Datang lagi. Saya punya pasir nih, kemarin habis bangun. Boleh tuh ada 5 kubik. Nah, Bapak minum 3. Berarti pasir ada barang. Kayaknya kalau minta barang tuh banyak yang nyumbang tuh masjid. Saya mau nyumbang bata aja. Kelihatan batanya itu ada gitu. Pahalanya selama itu ngalir, kecuali batanya rubuh. Jadi kalau ada rehat, jangan yang ini bata saya jangan diapa-apain. Ini keramik saya jangan diapa-apain, jangan dibongkar. Kalau keramiknya hilang berarti udah tuh ladang pahala kita hilang. Nah, jadi yang nyata terlihat itunya barangnya. Sekolah pun sama kan? Kalau kita nyumbang keramik di sekolah, selama itu untuk pembelajaran atau ilmu itu pahalanya bagus. Nah, itu seperti ini. Jadi mindset itu jangan kurang sekarang. Jadi ke barang biar aman. Sempat pengadaan dana dan pemberian pemikiran, pertimbangan dan seterusnya. Kemudian tes sekolah dalam peningkatan PSM, melibatkan orang tua secara profesional, mengembangkan perencanaan tadi, menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua. Jadi pada saat kita ada di sekolah, mengelola sekolah itu, komunikasi dengan orang tua siswa itu harus baik. Mengucapkan selamat datang saja itu punya dampak. Kita di sekolah, ada orang tua siswa datang nih. Ketika kita mukanya jutek, ininya begini, gitu ya. Ada apa? Ada apa sih Bu? Kita juga datang jauh-jauh di orang tua siswa udah datang jauh-jauh, apalagi di desa, pakai sepeda atau pakai motor panas-panasan di dalam sekolah di sini. Ada apa? Gitu ya. Kita tuh malas gitu. Belum juga turun panasnya, belum juga napasnya yang teratur, udah gitu udah. Apalagi misalkan jadi jangan jutek misalnya. Nah, misalnya ada ibu, selamat datang Bu, apa yang perlu kami bantu Bu? Nah, itu kita tuh senang tuh. Yang tadinya nafsu gitu ya, panas gitu ya, datang sekolah tuh, apalagi Bu silakan minum dulu air gitu ya. Kalau saya di kantor dulu, saya sedia air botol besar gitu ya. Terus bila ada tamu, langsung sebelum dia ngomong saya udah serahin air dulu. Bapak dan Ibu silakan minum dulu. Itu baru ada keluar. Udah. Pernah kejadian kalau ada yang mau marah-marah, muka lu udah merah mau marah. Entah siapa yang penyebabnya siapa nggak tahu. Lalu begitu datang ke saya begitu Bapak, yang tadinya tuh udah meledak-meledak. Jadi gini Pak saya itu kan ini. Jadi bahasanya udah tinggi jadi sedang. Begitu ketahuan permasalahannya jadi lembut lagi. Begitu selesai, makasih ya Pak ya. Selesai. Coba kalau kita jutek lagi, apa sih Pak? Wow, udah berani. Jadi lagi marah, kita jutek, wow, udah. Ini nanti kalau ada di sekolah, nah perhatikan untuk pelayanan penting.
telat apa, udah niat bayar, udah aja, gitu ya, jangan dimarahin, gitu ya. Terus rapat itu harus rutin. Tadi jangan pada saat dipanggil udah iuran dirutinin, ya apalagi wali kelas atau visitor dan seterusnya. Menjadi berita tentang kegiatan dan seterusnya. Nah, ini prinsip pelaksanaan hubungan sekolah. Pertama harus integritas, continuity, berarti rutin. Yang ini conference menyeluruh, sederhana, konstruk, dan adaptif. Jadi istilahnya kita tuh harus menjaga betul. Jika kita berhubungan dengan masyarakat itu harus menjaga betul. Kenapa? Karena input kita adalah masa. Coba bayangkan, ada di dalam satu sekolah, gurunya jutek, kepala jutek, jarang berkomunikasi dengan masyarakat. Kira-kira punya murid nggak? Sekarang pun nyari murid susah, ya. Kita bisa. Makanya kita jaga kualitas pendidikan di sekolah, akademik dan non akademiknya. Kemudian pelayanan kita, begitu kita memberikan hal yang baik, maka mudah. Tapi kalau kita yang begitu, lawannya saya punya murid 10 juga mungkin. Saya waktu di Bu Veronica itu dari Flores itu cerita, kami itu Pak, jumlah satu sekolah itu jumlah cuma 6 SD, cuma 6 siswa. Kelas 1 dulu 1, kelas 2 1. Coba ngajar satu orang gimana? Anak-anak, anaknya 1. Anak-anak itu kalau lebih dari 1 ya? Tapi kalau 1, apa di dunia berarti? Kalau itu pegawai negeri, udah rugi itu. Negara udah rugi. Udah bayar sektornya, bayar gurunya cuma 6. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau ingin ada nanti mendirikan sekolah swasta yang baru gitu ya. Nah, diperhatikan. Oke. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan hasil survei kelompok yang lain. Terima kasih semuanya. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.